Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi yang baik ini Kau sudah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, umat-umat tebusan-Mu, di mana Tuhan kami boleh datang membawa hati kami sebagaimana Engkau perintahkan supaya kami membawa keluarga kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Marilah Tuhan, selidikilah setiap hati kami. Kami ingin memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Demikian juga Tuhan, kami juga ingin Tuhan supaya Engkau duduklah di atas pujian penyembahan kami, supaya apa yang sebentar anak-anak-Mu persembahkan kepada-Mu boleh naik ke hadirat-Mu seperti dupa yang harum, membawa bau yang sedap, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, sertai, jaga dan lindungi supaya sebentar kami semua bisa bersama-sama bersuka cita untuk merayakan hari kemenangan kami. Karena Engkau kami ada, karena Engkau kami bisa memuji Engkau, karena Engkau kami bisa bersorak pagi hari ini. Marilah Tuhan, kami semua akan membangkitkan apa saja yang ada dalam kami. We will maximize Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang mengawali dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Demikian juga dengan tempat ini, kami kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tiada satu roh, tiada satu kekuatan yang akan mampu bergerak di tempat ini kecuali Roh-Mu sendiri Tuhan. Sehingga setiap kami masuk boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, datang dengan berbagai macam masalah, pulang membawa kemenangan dan kelepasan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Urapan-Mu juga menyertai para pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan mimbar, WL, singer, para musician, juga guru-guru sekolah minggu, dan juga Tuhan, usher, semua yang terlibat dalam pelayanan OHP, sound system,
dan juga pemberitaan firman-Mu tiada yang terkecuali. Biarlah semuanya kami lakukan dengan hati yang tulus, supaya Engkau Roh Kudus yang mengurapi kami, yang memampukan kami, sehingga pelayanan ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, bukan saja untuk menyenangkan Tuhan, tapi juga bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan, dan kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Haleluya. Kita kemuliaan bagi Dia. Ada sukacita saudara pagi hari ini. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Bisa lihat kiri kanan, bisa berjabat tangan. Kita terus sudah memulai jabat tangan kiri kanan. Mari kita mau terima sukacita surga pagi hari ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
buat pagi hari ini. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Di tengah badai, di tengah pergumulan hidup kami masing-masing, tapi kami tahu kami punya sumber sukacita kami. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan apapun Tuhan, yang menyelesaikan masalah kami Tuhan. Thank you Lord, kami bersyukur. Pagi ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar. Thank you so much Lord. Terima kasih Tuhan buat Allah yang besar, buat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami hidup karena kami percaya. Kami percaya janji-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada.
kita sembah Dia. Let's lift up our voice to Him. We worship you, Lord. We worship the Master. We worship the Kings. Kings above all kings. Name above all names. You are Jesus. We worship you, Lord. We lift up your name on high, Father. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. We love you, Lord. We love you, Jesus. Name above all names. Mari kita sembah Dia. Dia layak disembah. Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you for this day Lord, that we are gathered here this morning to praise you, to worship you Lord, to lift up your name on high Lord, that you deserve all the glory and the honor Father. You're amazing Lord. Thank you Jesus for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord Jesus. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Forgive us, Lord, all our sins, our iniquities, all our transgression, Lord, all our faults, Lord Jesus. That all the things that don't please you, forgive us, Lord Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, the servant's heart, Lord. We want to seek your kingdom first more than anything, Lord. To seek your face, Lord, this morning, Lord. To seek your heart, Lord Jesus. To seek you, Lord. Thank you for the unity in this place. This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. I pray, Lord, for the preaching, Lord, this morning, Lord, the word, Lord Jesus. I pray, my Father, you anoint him, Lord Jesus. Open a new revelation, Father. Open up your words, Lord Jesus. Open up your secrets, Lord. That when he speaks, there is authority, there is power, there is anointing in your word, Lord Jesus. Hide him behind the cross, Lord. Hide him behind the cross, Father. Anoint him once again, Lord. And let your word be planted in our hearts this morning, that we are ready to receive your word, Lord. Thank you, Father. And once again, Lord, anoint every single person who hears your word, Lord. That when we hear your word, we are never the same. We are more than conqueror, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you once again, Lord, for the unity. Thank you for the bond. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for everything you've done, Lord. Once again, thank you for dying on the cross for us, Lord. Thank you, Lord, that we are still here standing before you, Lord, that we can still praise you, that we still can worship you, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord, once again. Terima kasih, Tuhan. You are great, you're amazing. You deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang perlu ditranslate, jadi saya bebas saja bicara dalam bahasa Indonesia. Haleluya.
Selamat datang kembali Lia. Tuhan baik. Oke, karena ini saya rasa khotbah ini terus berkelanjutan. Jadi mulai dari sejak beberapa waktu yang lalu bahwa kita diberi mandat, otoritas dan kuasa. Kemudian integrity and godly sincerity. Integritas dan ketulusan di dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kemurnian dan ketulusan dalam Tuhan. Bicara tentang kemurnian dan ketulusan dalam Tuhan, berarti ada yang namanya katanya tulus, katanya murni, tapi yang according, yang menurut duniawi. Sehingga dalam pembicaraan sebentar kita lihat itu mengapa disinggung bahwa ada kemurnian dan ketulusan, tapi yang bukan dari duniawi, tapi yang dari Tuhan. Nah, tentunya bicara tentang ketulusan, kemurnian, atau integritas, kita sering kadang-kadang sebagai manusia itu banyak yang tertipu. Saya tidak tahu saudara apakah sering tertipu dengan orang yang kelihatannya tulus, kelihatannya murni dia ngomongnya, kelihatannya jujur dia ngomongnya, tetapi ternyata cuma tipuan. Saya sering kali ketipu dulu itu. Jadi gampang, apalagi orang yang gampang percaya sama orang ya, mudah sekali kita kena tipu kadang-kadang. Inilah yang ada hikmat atau kelihatannya tulus, kelihatannya benar, jujur, tapi sebenarnya di balik itu cuma ada udang di balik batu atau ada keinginan tertentu di balik yang kelihatannya sepertinya tulus, yang kelihatannya sepertinya baik, tetapi sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, oleh sebab itulah ketika Rasul Paulus dia masuk dengan otoritas, mandat dan kuasa, di mana minggu yang lalu sudah saya singgung tentang bagaimana keadaan di Korintus, bagaimana Korintus disebut sebagai sin city. Kita tahu zaman dahulu bahwa Korintus itu adalah kota yang sangat-sangat maju sekali dalam zaman Romawi waktu itu, di mana mereka sebagai pusat perdagangan, dan Romawi juga membuat kayak semacam ibu kota juga di situ untuk dari Asia. Dan waktu ditaklukkan kita melihat bahwa sejarah menulis tentang bagaimana orang-orang di sana akhirnya banyak yang disiksa, dijual sebagai budak, dan wanitanya dijadikan pelacur. Sehingga diimport juga lah, sehingga adalah kuil Afrodit yang termasuk kuil terbesar pada waktu itu. Kalau saudara ke Korintus, saudara akan melihat depan laut, di belakang saudara ada bukit yang sangat besar sekali, tinggi, dan di sanalah ribuan prostitut ada di sana. Nah, itu yang digambarkan Korintus. Jadi kalau bicara Korintus, kalau saudara melihat, mempelajari kitab Korintus 1, Korintus 2, banyak sekali deal dengan roh-roh, banyak deal dengan hal-hal yang perlu orang-orang di sana kayaknya harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah firman Tuhan diterima oleh mereka, tapi mereka hidupnya tidak berubah. Jadi sudah percaya dalam Tuhan, sudah kelihatannya sebagaimana orang percaya, tapi ternyata mereka hidupnya tidak menunjukkan sebagaimana seorang
Kristen. Kristen adalah disebut Christian karena pengikut Kristus. Nah, jadi saudara, kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya yang kedua. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ini. Jadi saudara, apa yang dikatakan ini adalah satu kebenaran yang dia sampai tuliskan, bahwa yang kami megahkan, yang kami banggakan, bukanlah apa ketulusan kami atau kemurnian kami ini yang dihasilkan oleh hikmat dunia, tetapi semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah Allah yang diberikan sehingga dia bisa menjadi seorang yang tulus, seorang yang murni dan yang tulus, mulus. Kalau tulus itu mulus, saya masih ingat dulu sama Mimin waktu itu di Indonesia. Kalau tulus mulus sebenarnya dulu. Kalau kita tulus semuanya mulus. Saudara, tapi ketulusan dalam Tuhan berarti ketulusan yang benar-benar terprojus dari dalam, karena apa? Kekuatan kuasa daripada Roh Kudus itu yang membuat kita bisa berubah dari yang tadinya tidak jujur, yang tadinya kita tidak benar, jadi kita bisa menjadi benar. Bukan karena kemampuan kita sebagai manusia, tetapi karena kekuatan dari kuasa Roh yang diberikan pada kita. Makanya kalau kita kembali, kita nggak bisa lepas saudara dari mandat, otoritas dan kuasa yang diberikan kepada kita. Setelah kita terima Kristus, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita telah direstorasi, kita dipulihkan, dan kita dijadikan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ini kita harus imani, kita harus yakini, dan kita harus tindak lanjuti. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh Kristus, supaya semua yang dikorbankan oleh Kristus sampai di atas kayu salib bagi kita, dan menjadikan kita, dikembalikan lagi posisi kita dari seorang yang distorted image, yang image-nya rusak, image Allah itu rusak, tetapi melalui karya Kristus kita dipulihkan kembali, sehingga siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga diikuti waktu kita terima dan percaya Dia juru selamat kita, Dia penolong kita, Dia yang hidup dalam kita, Dia yang menyertai kita. Maka kita gak akan jadi orang yang sembarangan, saudara. Kita gak akan menjadi orang yang mau balik kepada kehidupan lama lagi. Sehingga dalam Filipi 3:13-14 dikatakan bahwa ini yang aku lakukan. Semua aku tinggalkan di belakangku, aku lupakan di belakangku. Dan aku arahkan diriku ke depan dan berlari-lari untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian dilanjutkan, dan yang kuingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini saudara. Ya. Jadi itu membuat sehingga dia katakan di sini, karena ada yang memegahkan diri di sana tentunya, sehingga dia tuliskan ini bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Nah, orang-orang yang baru bertobat waktu itu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah yang merubah hidupnya sehingga dia mau pergi kemana saja sesuai dengan Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, saudara tahu bahwa minggu lalu juga sempat saya singgung kalau tidak salah, ketika Tuhan berbicara kepada dia di Korintus juga, janganlah engkau takut, sebab banyak umatku di sini, tidak akan ada satu kuasa yang bisa menyentuh kamu. Dan Allah katakan itu kepada dia. Nah saudara, kita melihat bahwa padahal waktu itu dia baru datang ya. Waktu itu dia baru, karena dia ada perjalanan yang kedua, Rasul Paulus itu baru masuk di Korintus. Dan satu daerah yang daerah kafir istilahnya begitu, daerah pagan ya, bukan ke daerah kayak Israel yang memang sudah kenal Tuhan. Nah, tetapi di sanalah Tuhan bisa mengatakan itu, di sini banyak umatku.
Janganlah engkau takut. Padahal mereka masih belum orang percaya. Tapi Tuhan itu mengasihi mereka yang tanda kutip hidup di dalam ketidaksadaran mereka, terbutakan oleh dosa. Sehingga Tuhan itu mau mengirimkan hamba-hambanya untuk bisa melakukan terobosan, untuk bisa membebaskan mereka supaya mereka bisa menerima keselamatan yang disediakan untuk siapa saja yang percaya itu. Jadi saudara melihat akan apa yang Tuhan lakukan. Saya percaya bukan cuma kepada Rasul Paulus, tapi kepada kita semua. Dan kuasa, kekuatan kasih karunia Allah itu juga bukan juga untuk Rasul Paulus saja, tetapi untuk kita semua orang-orang percaya. Amin saudara. Oleh sebab itulah mari kita dalam hidup ini saudara, kita harus bisa membuat satu terobosan, satu perubahan, satu transformasi, bahwa setelah kita dalam Tuhan kita harus terus menapak, terus makin kuat. Meskipun di dalam kita berjalan bersama Tuhan itu tantangannya begitu banyak, tantangannya begitu besar sekali. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bersama kita. Karena saya yakin, saya percaya, saudara juga masih yakin dan percaya, kita ini orang-orang yang sudah punya mandat, punya kuasa, punya otoritas dari Tuhan. Sehingga kalau kita bisa memposisikan diri sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita, kita bukan orang-orang sembarangan lagi. Dari ordinary people menjadi extraordinary people. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tetapi semua karena rencana Allah. Melalui kerendahan hati kita, kemurnian kita, ketulusan kita kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita melihat karena Korintus tidak jauh dari Tesalonika, saudara. Ya, kira-kira 1 jam mungkin atau 2 jam lah, saya lupa lagi waktu saya sempat ke sana. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ya, kalau tadi dikatakan dia itu dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan integritas yang dikaruniakan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Sekarang dia katakan kamu adalah saksi. Jadi dia sudah bisa menunjukkan bahwa mereka orang-orang waktu di sana itu, Tesalonika itu adalah saksi. Demikian juga Allah adalah saksi. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi dia berani declare saudara bahwa dia sebagai orang yang benar-benar, yang dulunya mungkin tidak adil, yang dulunya mungkin tidak saleh, yang mungkin dulunya tidak benar, yang banyak cacatnya. Ya, tapi sekarang dia bagaimana holy, righteous dan blameless. Tidak ada yang bisa dilihat kecacatan daripada Rasul Paulus. Dan dia berani declare itu. Tuhan juga menjadi saksi. Ya. Dan kamu juga adalah saksi. Jadi saudara dalam hidup ini saya percaya bahwa bukan cuma kita diselamatkan. Tapi setelah itu bagaimanakah etika hidup kita? Bagaimanakah attitude kita? Di dalam hidup ini sementara kita sedang terus menuju kepada kota yang sedang dijanjikan itu. Tentu di dalam perjalanan ini selama makanya kita katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus mengerjakan terus keselamatan kita. Supaya kita bisa berubah, bisa tidak sama dengan orang dunia. Ada worldly people, ada godly people. Dan kita setelah dalam Kristus kita menjadi godly people. Tapi yang terjadi pada waktu itu di Korintus khususnya saudara, itu mereka tidak berubah. Ya, mereka tetap sama gitu. Nah, oleh sebab itulah firman Tuhan mengingatkan mereka, kamu harus berubah gitu. Kamu hidup dalam ketulusan, dalam kemurnian. Ya, supaya melalui hidupmu banyak orang yang lain juga bisa dimenangkan. Karena kita harus jadi saksi kan. Nah, seperti itu. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah ini, saudara. Jadi Rasul Paulus menyaksikan keadaan hidupnya sendiri
ketika dia telah menerima kekuatan dari kasih karunia Allah yang merubah cara hidupnya, merubah pola hidupnya, merubah jalan hidupnya, dia sekarang bisa menasihati orang lain. Nah itu. Sehingga dia kemana-mana pergi cuma untuk mengabarkan ada keselamatan, ada pengharapan. Dan dikatakan lagi, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini something wrong. Ya, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini saudara, meminta supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak hati kita, tapi kehendak Allah yang memanggil kita ke dalam kerajaan anaknya. Bilang terus. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya percaya di antara kita pasti juga mengalami hal yang sama. Yang tadinya kita mungkin masa bodoh dengan orang lain. Yang tadinya kita mungkin cuek dengan orang lain. Tetapi setelah kita merasakan kasih karunia, kekuatan kasih karunia itu ada dalam kita. Sehingga kita punya belas kasihan. Saya percaya di antara kita pasti juga punya hal-hal seperti itu. Jadi sehingga hatinya Tuhan ditaruh dalam kita. Sehingga kita punya pikiran untuk supaya kita bertindak. Untuk kita bisa menasihati orang lain. Ya Pak ya. Dan itu sesungguhnya bukan kekuatan kita. Itu adalah kekuatan dari Roh Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Agar kita bisa mengikuti jalannya, saudara. Dia sendiri sampai bisa mempunyai hati seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Yang tentunya dia juga tidak kenal. Karena dia masuk dalam terobosan ke Eropa, Asia Kecil dan Eropa. Dia juga gak kenal mereka. Tapi dia dibebani sesuatu beban yang berat untuk bisa share the gospel. Itulah yang saya katakan, yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan mandat, otoritas dan kuasa. Pergilah. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya kalau sudah bicara tentang begini saudara, mengingatkan bahwa setiap kita ini dipanggil oleh Tuhan dengan satu misi yang harus kita lakukan. Saudara. Tentunya kita juga punya free will, mau dilakukan atau tidak, atau tentang etika kita mau berubah atau tidak, itu juga tergantung dari kita masing-masing. Ya, sampai sejauh mana kita menanggapi, kita meresponi kasih karunia Tuhan itu. Tentang keselamatan diri kita. Yang orang berdosa tapi diampuni, diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan. Dijadikan menjadi baru. Terus sampai seberapa jauh respon kita. Kembali kepada kita masing-masing. Dan saya percaya kalau kita benar-benar meresponi itu semua. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah terangan-angan dalam kita. Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga seperti yang saya bisa melihat, saya banyak membaca tentang Rasul Paulus bagaimana dia berubah saudara. Karena seperti yang dia katakan, kasih karunia. Karena the grace of God. Karena the power of the Holy Spirit yang ada dalam dia.
Sehingga membuat dia bisa punya kasih. Nah ini. Sehingga dia bisa menganggap mereka seperti anak-anaknya sendiri. Dan menasihati mereka. Menguatkan hati mereka. Itu. Dan meminta dengan sangat supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil mereka untuk masuk ke dalam kerajaannya. Supaya apa? Jangan sia-sia panggilan Allah itu. Nah. Saya percaya setiap kita pasti punya beban-beban seperti itu. Entah saudara dibebani untuk orang-orang yang ada di penjara, entah yang ada di hospital, entah yang ada di jalan. Masing-masing itu Tuhan berikan kepada kita. Saya sendiri aja waktu saya ada di Darwin. Hati saya saudara langsung jatuh saudara untuk Darwin. Makanya begitu kuat sekali memang dorongan itu untuk pergi ke Darwin memang. Itu saya bawa itu seluruh tim seluruh Australia untuk pergi ke Darwin next year. Itu karena hati Tuhan. Dan itu akan membawa satu terobosan yang besar sekali. Saya yakin, saya percaya sesuatu akan terjadi di sana gitu. Karena banyak orang-orang yang masih mereka rindu sekali kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita yang ada, yang Tuhan bawa untuk bisa melihat apa yang terjadi, apa yang ada, sehingga Tuhan menaruh beban-beban itu. Saudara, nah seperti itu salah satu contoh saja gitu. Penulis Ibrani katakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Brothers and sisters, make sure that none of you has a sinful heart. Hati yang berdosa, jangan sampai berdosa. Do not let an unbelieving heart. Ya, hati yang tidak percaya itu membuat kita away from the living God. Ya. Kita tahu saudara ya, bahwa hari-hari ini, apalagi setelah pandemik ini, bagaimana ayat ini nggak mengatakan bahwa mereka murtad ya, tetapi more than half. Itu rata-rata dari setiap gereja yang ada. Itu mereka sudah away. Sudah. Dan ini adalah kisah nyata dan terjadi saudara. Masih belum, nanti akan terus lagi, terus sampai kan dikatakan pada akhir zaman orang Kristen akan diayak saudara. Sehingga yang tetap kuat dia akan tetap di sana, tapi yang enggak akan terlempar saudara. Maksudnya terlempar keluar dari kerajaan yang sudah dijanjikan itu. Makanya di sini saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini tetap sama. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Cuma kejahatan sekarang juga mungkin lebih daripada yang dulu-dulu. Yang tidak pernah kita bayang-bayangkan gitu. Ya. Apalagi sekarang ya. Gitu. Ini dari diskusi kita para hamba Tuhan yang melihat keadaan gitu. Bahwa kebencian kepada gereja itu memuncak tinggi sekali sekarang itu. Dan betapa sulitnya sekarang itu pekerjaan Tuhan ya, untuk beda kalau dibandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu dengan hari-hari ini saudara. Banyak orang-orang di dunia ini gereja itu mau brainwash. Ini sudah menjadi tren sudah. Kita cuma di brainwash di sana sih. Dan ini merupakan tantangan kita. Saya meskipun saya akui saya di brainwash oleh firman Tuhan, tapi brainwash ini menggiring saya kepada yang benar, kepada keselamatan. Saya tidak tahu kalau brainwash dunia itu mau dibawa kemana kita. Dan ini adalah keadaan yang nyata sekarang. Bicara tentang away yang dikatakan dalam ayat ini, waspadalah. Ya. Jangan sampai kita murtad dari Allah atau turn away, saudara. Ya, murtad itu rasanya kayak sudah terlalu kasar. Tapi kalau turn away itu kan ya berbalik arah. Gitu. Dari yang tadinya setia sekarang nggak setia. Gitu. Dari yang tadinya rajin sekarang nggak rajin. Gitu. Dari yang tadinya selalu mencari Tuhan sekarang sudah. Ya kalau saya ada waktu ya datang, kalau enggak ya enggak. Dan ini yang terjadi kan gitu. Ya coba bayangkan saudara, nggak jauh-jauh. Gereja yang pagi di sini saja, kemana?
Sehingga mengapa kita bisa pakai di sini? Karena gerejanya sudah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Ya karena keadaan memang yang terjadi. Makanya pada hari-hari ini bagaimana kita tetap kuat, stand firm seperti gunung Sion yang tidak tergoyahkan, atau kita goyah? Makanya saudara, kita harus benar-benar punya iman yang kuat sehingga tidak terombang-ambing dalam hidup ini. Sehingga kita punya arahan yang jelas dalam hidup ini. Karena penyesatan di hari-hari ini akan terus terjadi, saudara. Dan kalau kita tidak benar-benar kuat dalam firman, maka betapa rapuhnya manusia itu sebenarnya. Nah, oleh sebab itulah kita mau melihat bahwa apa yang terjadi, apa yang sudah diingatkan kepada kita melalui nasihat-nasihat yang ada, itu untuk supaya kita itu tetap teguh, supaya kita itu tetap pandangan kita tetap tertuju kepada Dia, sehingga walau dunia, walau keadaan tidak karu-karuan, tapi kita tetap, Lord, ini saya, Tuhan ini saya. Dan kita datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan yang ada. Dan saya percaya kalau kita itu bisa lakukan, tentunya melalui personal relationship, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kekuatan yang berlimpah-limpah itu mengalir dengan dahsyatnya kepada kita, saudara. Maka ingat, saudara, dalam Yohanes 1:12, ketika Yesus datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaannya tidak mengenal Dia dan tidak menerima Dia, menolak Dia. Tetapi bagi mereka yang menerima Dia, mereka diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka diberi kuasa, eksosia, untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka diberikan privilege, hak istimewa untuk menjadi anak-anaknya. Tentunya kalau kita sudah menjadi seperti anak-anaknya sendiri, di mana Yesus adalah yang sulung, maka posisi kita sebenarnya sama. Karena Yesus waktu di dunia dia 100% juga human being, manusia. Kisah 10:38 dikatakan dia adalah manusia biasa yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga dia berjalan kemana-mana. Dia berjalan kemana-mana sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang sakit. Ada problem. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan sejenak. Kita mulai bayangkan keadaan hari-hari ini, ya, tentang penggerusan iman kekristenan, tentang apa yang terjadi yang tentunya Tuhan juga izinkan. Nah, bagaimanakah kita menanggapi tentang apa yang firman Tuhan sudah dengar sama-sama? It's okay. Sebentar, saudara. Tiba-tiba ada satu gangguan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, saudara, bahwa betapa baiknya rencana Tuhan kepada kita semua. Ini yang
mesti kita imani. Ini yang mesti kita yakini, kita percayai bahwa semua rencana Tuhan bagi kita itu adalah benar dan benar. Sampai di sini tadi ya. Ya, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat. Waspadalah saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya dan turn away. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama masih dikatakan hari ini. Karena kita tidak tahu besok. Siapa yang tahu hari esok? Gak ada yang tahu hari esok. Saya punya teman, saudara. Wah, besar sekali. Dulu sama-sama kita masih sama-sama sabuk hitam, sama-sama sering fight. 2 minggu yang lalu, tiba-tiba kena heart attack. Istrinya ngasih tahu saya. Dia sekarang, padahal dia gagah, dia lebih muda 3 tahun dari saya. Padahal ini mau ketemuan dengan saya juga dia. Waduh, saya sedih melihat itu. Maksudnya anything can be happen. Kita nggak ada yang tahu. Tapi selama dikatakan hari ini, but encourage one another daily as long as it is called today. Today, hari ini. Selama hari ini. Karena kita nggak tahu besok. Siapa yang bisa jamin besok? Nggak ada yang bisa jamin besok, saudara. Tapi selama dikatakan masih ada hari ini. Dikatakan apa? Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Jangan sampai kita itu akhirnya keras. Karena tipu daya dosa ini. Sehingga kita bukan lupa. Tetapi kena influence atau pengaruh. Sehingga kita bisa away, saudara. Daripada yang semestinya kita bisa menjadi orang yang sudah diselamatkan. Yang sudah bisa sebagai orang yang beriman. Yang bisa terus berjalan bersama dengan dia. Tetapi karena keadaan. Tiba-tiba nggak tahu dia ada di mana sekarang. Teman saya dia ada terkapar di rumah sakit. Padahal saudara saya selalu injili dia dan dia dengar kalau sama saya gitu. Saya katakan sama istrinya, don't worry, Tuhan juga mengasihi dia. Semuanya diizinkan tentunya supaya dia datang bertobat. Karena dia suka ngelmu-ngelmu dan lain sebagainya, sudah banyak hal. Ya, yang dibacok gak mempan dan lain sebagainya. Dan Tuhan karena istrinya seorang yang setia, saya percaya kesetiaan itu akan membawa dampak kepada seluruh keluarga. Nah, seperti itu. Nah itu kalau ada kesempatan, selama masih ada hari ini. Tapi kita gak tahu kan saudara, hari besok itu bagaimana kita gak tahu. Makanya selama dikatakan hari ini, janganlah kita mengeraskan hati. Tetapi biarlah kita memerdekakan diri. Karena saudara ingat, satu kali kita akan cari firman, kita gak dapatkan. Satu kali kita tidak bisa dapatkan firman lagi. Mumpung masih ada, mumpung masih kita bisa dengar, mumpung masih kita dinasihati, marilah kita tidak menutup diri. Tetapi benar-benar ya Tuhan, terima kasih. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa merubah diri. Kalau diri saya masih belum sempurna. Untuk supaya apa yang jadi rencana Tuhan. Tadi katakan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sebab jangan sampai dalam hidup ini nanti yang jadi dalam hidup ini kehendakku. Bukan kehendak dia. Kita akan terhilang sudah. Ya. Dan saya percaya di sini tidak ada. Amin. Di sini semuanya dahsyat.
Kalau enggak hujan-hujan kita enggak di sini, hujan-hujan pun juga kita masih di sini. Karena kita tahu bahwa arti keselamatan yang sesungguhnya kita adalah bagian daripada kerajaan yang tak tergoyahkan itu. Amin. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. Nah, bahkan di kitab Wahyu katakan, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana waktu kita mengasihi Tuhan mula-mula. Dahsyat sekali saudara. Dan bicara tentang confidence we had at first. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu Ibu Dewi ini saksi dia di Zoom saudara. Di apa itu Bible study kita hari Wednesday. Dia katakan bahwa saya adalah domba yang hilang, yang Tuhan temukan kembali. Dan dia berikan kesaksian ke saya. Dulu saya gila foto, dulu saya gila masuk di sana, Instagram, Facebook. Sekarang saya enak lihat itu semua. Benar Bu Dewi. Saudara, sesuatu. Saya yakin ini bukan pekerjaan siapa-siapa, pekerjaan roh. Saya tahu persis dia teman saya dari sejak dulu. Saya tahu dia saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ini jangan disia-siakan. Selama dikatakan hari ini. Lihat kesetiaannya sekarang dia. Dahsyat sekali saudara. Luar biasa sekali. Sehingga suaminya pun juga jadi keimbas. Ya kan? Meskipun dia sakit-sakit kemarin juga datang minggu kemarin. Dan Tuhan sudah jamah, sudah sembuhkan dia. Cuma saya juga sedih juga karena minggu depan udah berangkatnya. Jauh. 7 jam apa 8 jam pindah di sana dia saudara. Aduh, kita kehilangan lagi. Tapi Tuhan baik. Sebelum dia pindah tempat, Tuhan sudah pulihkan dia kembali. Saya yakin, saya percaya. Ini loh iman kita yang semula. Amin. Dulu meskipun tinggalnya di Picton, tiap malam sekolah Alkitab di Eklesia sana. Gak ada yang tahu kan, saya tahu. Ya. Tiap malam, bapak pulang kerja, sekolah. Sampai jam 11 malam, 10 malam kalau gak salah ya. Luar biasa sekali. Habis itu, kelepes, hilang. Tahu, kelepes tahu. Kelepes. Kelepes, kayak ayam yang sudah kehilangan induk. Kelepes. Loh iya, saya kalau ngomong sama dia saya gitu-gitu aja gitu. Saya teman gitu. Tetapi tiba-tiba sesuatu. Nah itu loh, ya kan saudara. Saya percaya Tuhan itu baik. Baik sama kita semua. Makanya dikatakan tadi, selama ada hari ini, jangan keraskan hati, jangan menutup diri kita. Karena apa? Kalau sampai tiba-tiba, bus kita diambil, Tuhan datang, habis kita saudara. Sudah gak ada kesempatan lagi. Tapi sekarang, it's different ya. Luar biasa, saya gak mau kalau dia mau saksi, saya kasih mimbar ini sekarang. Luar biasa sekali, luar biasa. Banyak kesaksian yang luar biasa. Dari Lia juga, Rebu kemarin juga dahsyat sekali. Saya melihat tuh karya Allah itu begitu luar biasa sekali. Kepada orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan, saudara. Benar-benar yang rindu Tuhan, yang datang dengan tulus hati. Banyak hal-hal, mujizat-mujizat yang gak masuk-masuk akal itu bisa terjadi, saudara. Luar biasa. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Saya lihat dalam Ibu Dewi. Bayangkan dari Picton ke Penrith, jemput cucu-cucunya, dibawa ke sini. Terus ini kan, hari ini mereka ada acara, mereka nggak bisa datang. Sampai seperti itu, bayangkan. 1,5 jam ke sini lagi 1,5 jam, 3 jam PP, 6 jam saudara. Habis di jalan. Tapi karena hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu, menjadikan kita tergila-gila dengan Tuhan saudara. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita tergila-gila dengan Tuhan? Marilah kita tergila-gila dengan Tuhan. Jangan tergila-gila dengan hal-hal yang dunia, saudara. Karena kita akan terhilang. Tapi kalau tergila-gila dengan Tuhan, kekuatan kasih karunia itu akan berlimpah-limpah dalam kita. Dan akan mencelikkan mata kita. Apa yang harus kita lakukan. Tuhan menaruh dalam hati kita beban-beban
dan beban dari Tuhan itu tidak memberatkan. Sama sekali tidak memberatkan. Makanya saya katakan kalau pelayanan sampai terbeban, itu karena pelayanan itu maunya kita. Karena kehendak kita. Tapi kalau selama kita melayani Tuhan itu penuh dengan sukacita, melakukannya dengan tanpa gaining anything for myself, saya percaya mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, saudara. Amin. Itu benar, saudara. Itu benar. Saya kemarin, saya salah satu dari CRC pastor yang terlibat di dalam gerakan internasional mission. Ya. Dan saya mewakili dari yang bagian New South Wales, dari antara pendeta-pendeta itu. Saya kemarin dipertemukan dengan dalam beberapa regional dari Sri Lanka, dari India, dari Bangladesh, dari Filipina, dari Laos, dari Kamboja, dari banyak negara-negara yang kelompok dari Asia. Saya cuma diminta untuk memperkenalkan diri dan apa saja yang saya lakukan. Dan saudara tahu, secara tidak langsung, saya sudah langsung setengahnya khotbah misalnya. Dan itu di luar ini saya juga gitu. Dan saya katakan pada mereka begini. Karena saya tahu orang-orang di Bangladesh itu setengah mati karena adalah kesaksiannya. Kemudian orang yang di Kamboja juga begitu. Mereka bagaimana struggle-nya, ditekan sama government, ditekan sama tetangga karena dari Buddha, dari Hindu, yang dari Nepal juga. Saya katakan begini, listen, dari my experience, saya tidak pernah dalam pelayanan itu mencari-cari atau mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena itu akan menyakitkan hati Tuhan. Karena kalau Tuhan panggil kita, Tuhan pasti akan membuka kepada kita apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita diberikan beban. Dan Tuhan itu sudah prepare everything untuk kita. Saya katakan begitu. Dalam mission namanya, kita disuruh untuk pergi ke satu daerah. Terus kemudian Tuhan berikan beban kepada kita. Kamu lakukan ini. Itu Tuhan juga tidak pernah supaya kita itu tekor istilahnya apa itu. Rugi. Nah, Tuhan gak pernah itu. Meskipun kita dari hati kita mau memberi, Tuhan juga balikin lagi. Berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Semuanya tulus. Semuanya murni. Dan saya katakan kemarin, saudara, mereka tuh sampai dicelikkan gini. Jangan sekali-kali berharap sama orang kaya. Apalagi dalam melakukan mission Tuhan. Kalian dipanggil di tengah-tengah orang-orang Hindu, orang-orang Muslim mungkin. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Selama kita tetap penuh, Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Meskipun tantangan itu fitnahan, segala macam tudingan banyak sekali. Don't worry about that. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang akan menjatuhkan kita. Tapi selama kita benar di hadapan Tuhan, pembela kita bukan manusia. Jangan pernah berharap pada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Bernaunglah di bawah kekuatan kasih karunia Tuhan. Maka damai dan sukacita itu tidak akan pernah tercuri. Dan kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Amin, saudara. Saya rasa ini sangat luar biasa. Ya, saya akhirnya bisa sharing ke sana karena ini bicara tentang apa yang kita telah beroleh bagian dalam Kristus masalahnya. Asal saja kita tetap berpegang sampai pada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Jangan sampai kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Iman kita yang semula. Betapa menggebu-gebunya kita mencari Tuhan. Tergila-gilanya kita mencari Tuhan. Itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa, saudara. Kalau kembali melihat kepada bagaimana tergila-gilanya saya, ya, ada istri saya di sini. Tengah malam saya habiskan 2 jam minimal, 3 jam. Tiap malam kayak orang gila, saudara. Menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Sampai akhirnya bisa peka. Apa yang ada dalam hati Tuhan bisa kita tangkap akhirnya. Sampai bisa punya kepekaan ke sana. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga membuat kita semakin, aduh kita ini gak ada apa-apanya. Aduh kita ini, aduh. Semakin kita akan punya kerendahan hati. Gak ada lagi kesombongan dalam hidup kita. Karena kita tahu kesombongan adalah pangkal sebuah kejatuhan, saudara. Amin. Saya rasa pagi hari ini saya sudah bicara panjang lebar, saudara. Dan biarlah kiranya terus kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi
kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya bahwa panggilan Tuhan untuk kita begitu baik sekali, begitu sangat luar biasa sekali. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, ya, supaya kita terus bisa hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Meskipun dunia semakin hari juga semakin tidak menentu. Saudara, jangan terpengaruh dengan keadaan dunia. Meskipun interest naik, don't worry. Tuhan pun juga akan pelihara kita. Amin. Semua yang begitu-begitu nggak usah dipikirkan karena Tuhan juga tahu, ya kan. Yang penting kita terus saja berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan rencananya, maka akan indah pada waktunya. Sebagaimana yang ada dikatakan bahwa kerajaan, engkau dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya dan kepada kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Musician, singer, please come up. Tuhan baik, saudara ya. Aduh, kita nyanyi yang Tuhan baik aja lah. Apa ya lagu Tuhan baik ya? Ya, bisa menyembahnya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya besar. Lagu lama nggak pernah dinyanyi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya besar kasih setia-Nya. Pujian kami ini Tuhan. Oh Yesus, kita hadapkan saudara diri kita kepada Dia sambil angkat pujian ini. Yesus. Sebab
musik mengalu dengan tenang. Saudara, coba renungkan sejenak.